Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alladzi qad adal amanah wa naswadil ummah wa balagha risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Usikum wa iyaya wa nafsi bittaqwallah fi sirri wa alaniyah. Segala puja dan syukur kita hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepadanya, berlindung kepada Allah taala dari kejahatan amal-amal kita dan keburukan niat-niat kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan, tersambungkan kepada Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah materi yang akan kita bahas seputar puasa, karena insyaallah sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Di sini insyaallah sebagai pembekalan kita di dalam kitab Umdatul Ahkam ini, kita akan mulai di dalam bab tentang puasa. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu ramadhana bisaumin yaumin aw yaumaini illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kunyahnya lebih terkenal daripada nama aslinya. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrah. Dan beliau Abu Hurairah ini masuk Islam pada tahun 7 Hijriah setelah selesainya perang Khaybar. Bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, la tuqaddimu ramadhana bisaumin yaumin. Kita dilarang mendahului Ramadan dengan puasa satu hari sebelumnya, au yaumaini atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali orang yang sudah terbiasa melaksanakan puasa. Maksudnya apa? Kalau besok hari Kamis sudah puasa, ya, hitungannya sudah masuk tanggal 30 Sya'ban, maka hari sebelumnya kita dilarang untuk berpuasa. Kecuali orang yang terbiasa puasa. Kecuali dia sudah terbiasa puasa Senin, ya, Kamis, ya, atau puasa Daud, atau puasa Yaumul Bid yang bertepatan di hari-hari itu. Tapi kalau puasa pada tanggal 30 Sya'ban, ini hukumnya makruh tahrim. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, an Abdullah ibnu Umar. Ini adalah seorang sahabat mulia, anak dari Umar bin Khattab. Perbuatannya dan perilakunya hampir mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk 4 orang sahabat yang namanya Abdullah, yang termasuk ulamanya sahabat Ubaidullah. Satu adalah Abdullah bin Mas'ud, yang kedua adalah Abdullah bin Umar, ya. Yang ketiga adalah Abdullah bin Amru bin As. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Ibnu Mas'ud, ada pula Abdullah bin Amru bin As,
ada yang keempat adalah Abdullah bin Abbas. Ini 4 orang ini depan namanya Abdullah dan keempat-keempatannya adalah ulamanya sahabat. Abdullah bin Amr bin As ini hampir mirip dengan kita, Pak. Suka menawar. Pernah suatu ketika Nabi SAW berbincang kepada Abdullah bin Amr bin As ini. Abdullah bin Amr bin As ini pernah bertanya kepada Nabi tentang puasa. Tentang apa namanya? Bertanya tentang Nabi tentang mengkhatamkan Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan, khatamkanlah Al-Quran kalau bisa 1 bulan sekali. Maka Abdullah bin Amr bin As menawar. Karena saya orang masih muda, masih kuat. Saya bisa lebih daripada itu. Maka Nabi mengatakan kalau begitu, khatamkan Quran 1 minggu sekali. Maka Abdullah bin Amr bin As masih menawar. Saya masih bisa karena saya itu anak muda. Maka Rasul mengatakan khatamkan Al-Quran, ya, apa itu namanya? 3 hari sekali. Dan jangan kurang dari itu. Masya Allah ya. Beliau menawar, Pak. Sahabat itu menawar. Kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya, kadang-kadang sahabat itu menawar. Tapi yang ditawar itu tawarannya yang tinggi, Pak. Menawar yang levelnya tinggi. Nah kita tidak, ya, nawarnya itu di bawah. Bukan nawar yang ke atas, tapi nawar ke bawah. Nah kita disuruh mengkhatamkan Quran 1 bulan sekali, paling kita tawar. Ya kalau 1 tahun sekali bisa tidak. Beda. Memang kita sama-sama dengan sahabat itu sama-sama nawar, tapi cara menawarnya berbeda. Nah, sahabat itu nawarnya level atas ya. Kita yang nawari yang ke bawah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis dari Abdullah bin Umar. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Nabi SAW ini bersabda, idza ra'aitumu fasumu, apabila engkau melihat hilal ya bulan Ramadan maka engkau berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan kalau kamu melihat hilal bulan Syawal maka engkau berbuka. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Tapi kalau bulan itu tertutupi awan ya, tertutupi mendung ya, enggak kelihatan, enggak bisa dilihat, maka kita disuruh menggenapkan ya, menjadi 30 hari ya. Berapa? 30 hari. Dan ini dalil bagi orang yang melihat hilal itu wajib bagi dia berpuasa. Kalau itu hilal bulan Ramadan. Walaupun pemerintah mungkin ya berbeda dengan hasilnya dengan orang yang melihat. Kecuali ya kita tidak melihat ya. Kalau yang bagi yang tidak melihat yaitu mengikuti apa namanya? Hilal kebanyakan masyarakat. Kalau dulu adalah khilafah ya. Kalau sudah pemerintah menetapkan hilal hukumah itu, maka kaum muslimin hendaklah mengikutinya bagi yang tidak melihat. Tapi kalau ada yang bisa melihat, kok ternyata dia berselisih, maka yang melihat harus mantap dengan apa yang dia lihat. Tapi tidak boleh menyebarkan. Kalau dia menyebarkan menimbulkan apa? Fitnah ya, menimbulkan fitnah. Ini hadis tentang awal mula permulaan dimulainya bulan Ramadan dan permulaan Idul Fitri atau Idul Adha.
Hadisun salis an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barokatan. Tasahharu itu perintah ya. Kita disuruh sahur. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Maka sahur ini juga menyelisihi kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Pembeda antara kita dengan Yahudi dan Nasrani, yaitu apa? Sahur. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Maka Allah mengatakan, apa amalan tatkala sahur? Sahatu amalan tatkala sahur wabil ashari hum yastaghfirun. Maka di waktu sahur itu banyaklah kita beristighfar. Karena musibah bencana itu kebanyakan dimulai ketika sahur. Sebagaimana Allah binasakan kaum Lut itu di waktu pagi, waktu sahur. Maka perbanyak istighfar di waktu sahur. Maka kita disunahkan di sini untuk apa? Makan sahur ya, makan sahur. Al hadisur rabi' an Anas bin Malik an Zaid bin Sabit. Ini dari Anas bin Malik, seorang sahabat mulia. Hidupnya selama 10 tahun mengabdi kepada Nabi sebagai pembantu. Dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu siapa? Sekretaris Nabi, ya, yang menulis wahyu, yaitu Zaid bin Sabit, ya. Ini dan beliau adalah seorang sahabat yang sangat ahli tentang ilmu waris, ilmu faraid. Qala tasahharna ma'a Rasulillah SAW. Kami sahur bersama Nabi. Berarti apa? Zaid bin Sabit ini berada di salah satu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa qoma ila sholah. Kemudian kami berdiri untuk sholat, yaitu sholat subuh. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, qultu li Zaid, saya berkata kepada Zaid, kam kana bainal adan was-sahur, berapa jarak antara adzan dan sahur? Qala qadru khamsina ayah, sekitar membaca 50 apa? Ayat. Sekitar 10 menit atau 7 menit, Pak. Maka penting tatkala kita besok bulan Ramadan, kita punya jadwal imsakiyah. Jangan patokannya adzan. Nah, adzane kegasian atau mungkin malah kerinan di akhir ke, padahal udah subuh kita makan, bisa membatalkan puasa. Ini ya. Ini jaraknya sekitar 50 ayat. Al hadisul khamis an Aisyah wa Ummi Salamah. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Ummi Salamah. Ummi Salamah ini istri dari siapa? Dari Abu Salamah. Abu Salamah itu saudara Nabi, Pak. Kok tahu? Saudara Nabi, ada yang tahu kenapa? Abu Salamah itu saudara Nabi. Abu Salamah. Abu Salamah itu saudaranya Nabi. Padahal Nabi itu tidak punya saudara kandung, ya, karena anak satunya anak tunggal. Abu Salamah itu adalah saudara sepersusuan. Abu Salamah itu pernah dulu menyusu kepada Suwaibah, ya, Al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah Al-Aslamiyah. Menyusu kepada Suwaibah ini ada Hamzah, ada Nabi, dan ada Abu Salamah. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib itu paman Nabi juga saudara sepersusuan. Kok bisa, Pak? Pamannya seusia.
Pak, paman seusia ya, Pak. Paman usianya sama dengan Nabi, paling enggak selisih pun ya berapa hari itu, Pak. Karena Hamzah ini anak dari istri keempatnya Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu punya 4 orang istri, ya, 4 orang istri. Maka Ummu Salamah ini, tatkala Abu Salamah ini meninggal seusai perang Uhud karena luka yang banyak, kemudian meninggal, kemudian Nabi bertakziah, Nabi mengajari doa kepada Ummu Salamah. Doanya apa? Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah, ya, musibah ini, ya, gantilah dengan yang lebih baik daripada ini. Ternyata betul, Pak. Ummu Salamah mendapat ganti yang lebih baik dari Abu Salamah, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar karena Nabi ingin menikah dengan Ummu Salamah. Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar tentang kecantikan Ummu Salamah, membuat beliau gelisah. Karena yang dinikahi Nabi itu cantik. Maka perlu diingat para ustadz, para ustadzah, kalau menerangkan masalah istri-istri Nabi itu pakai data, data. Jangan pakai emosi. Nek pakai emosi pasti para ustadzah itu nerangkene istri-istri Nabi itu tua-tua. Ora ono sing tua, Pak, kecuali satu. Saudah. Saudah itu menikah dengan Nabi usia 55 tahun. Betul janda, betul. Sofiyah itu istri Nabi dari Yahudi itu janda. 2 kali menikah. Tapi waktu dinikah dengan Nabi itu usianya berapa? Belum ada 18 tahun. Paling tua setelah Hindun, pertama kan Khadijah, ada Saudah yang sudah tua, ya. Yang ketiga itu yang tua adalah Ummu Salamah. Dalam riwayat 27 tahun. Aisyah menjanda aja usia 19 tahun. Maka para ustadzah ini nerangke istri-istri Nabi itu perlu pakai apa? Data. Jangan pakai apa? Emosi. Nek pakai emosi ya nggak ketemu. Maka Aisyah radhiyallahu anha itu gelisah karena Nabi ingin menikah dengan Ummu Salamah. Akhirnya Aisyah mencari data, Pak. Ya, cari informan, cari data tentang Ummu Salamah. Ternyata betul. Ternyata prediksi Aisyah itu meleset, bukan betul, meleset. Bahwa Ummu Salamah itu tidak yang dia duga. Orang mengatakan dia cantik, ternyata terlalu cantik, Pak. Jadi meleset, dikira cantik jebule malah terlalu. Ayo tambah galau. Jadi infonya kurang valid. Bilangnya cantik, ternyata Pak, terlalu cantik. Maka ini istri Nabi, Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah. Yang termasuk istri Nabi yang meninggal paling akhir, ya, Ummu Salamah. Anna salam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yahtasilu wa yasumu. Bahwasanya Nabi SAW pernah mendapati fajr, yaitu subuh ini, dalam kondisi beliau itu junub, ya, min ahlihi, junub karena berhubungan dengan istrinya, summa yahtasilu wa yasum, kemudian beliau mandi, kemudian beliau puasa. Berarti apa, Pak? Beliau tidak makan sahur. Wis, Pak, wis subuh, Pak. Subuh dalam kondisi junub, kemudian mandi, kemudian apa? Sholat, puasa. Maka ini dalil menunjukkan apa? Boleh orang yang junub itu mengakhirkan sahur. Mungkin ketiduran, ya, bangun sudah 4:30, ya. Walaupun terlambat subuh harus mandi sih baru subuhan. Maka ini masih
puasanya tidak batal. Yang batal kalau hubungan suami istri di siang hari. Nek mimpi basah di bulan Ramadan, batal puasa nggak Pak? Tidak batal, karena mimpi itu kan sesuatu yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Al-hadisun sadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba fayutimu saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, ini ada hadis lain dari Abu Hurairah tentang bab puasa. Dari Nabi SAW, barang siapa yang lupa, ya, padahal dia puasa, dia makan dan minum, maka dia hendaknya menyempurnakan puasanya. Menyempurnakan apa? Puasanya. Fa inna ma at'amahullah wa saqahu. Karena dengan makan dan minum dia lupa di bulan Ramadan itu, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberi dia apa? Makan dan minum. Tapi kalau sengaja, batal puasanya dan berdosa. Yang lebih parah lagi kalau dia mengatakan puasa itu hukumnya tidak wajib. Bisa menyebabkan hilang apa? Keislamannya, batal. Karena dia menghalalkan sesuatu, apa menghalalkan? Karena dia apa namanya? Sesuatu yang wajib itu dia anggap tidak wajib. Berarti apa? Dia telah berbuat menyelisih syariat Islam dengan sesuatu yang Allah wajibkan tapi dia halalkan tidak wajib. Karena menghalalkan dan mengharamkan itu kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menyebabkan batal keislaman. Hadisun sabi, hadis yang ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallam ija'ahu rajulun. Di sini dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, tatkala kami duduk bersama Nabi, datang seseorang. Siapa itu? Salah seorang sahabat Ansor. Faqala ya Rasulullah halaktu. Ya Nabi, celakalah aku. Qala ma ahlakaka? Apa yang membuat engkau celaka? Qala waqatu ala imraati. Saya telah terjatuh kepada istriku. Maksudnya apa, Pak? Saya terjatuh kepada istriku wa ana shaim, sedangkan saya puasa. Wa fi riwayah asabtu ahli fi Ramadan. Ada sesuatu yang menimpa keluargaku di bulan Ramadan. Ada yang tahu? Maksudnya apa hadis ini? Maksudnya apa? Apa? Ya, berhubungan suami istri dengan berhubungan suami istri ya, berhubungan dengan istrinya di bulan Ramadan. Karena saya pernah Pak ngisi seperti itu, ada yang tanya. Dulu saya pernah Pak. Dulu ya, belum tahu hukumnya. Faqala Rasulullah sallam, maka Nabi sallam bersabda, hal tajidu rokbatan tu'tikuha. Apakah engkau memiliki budak yang engkau bisa membebaskannya? Ini namanya apa? Kafaroh ya. Ini kafarohnya itu hampir dengan kafaroh membunuh seseorang dengan tidak sengaja. Jadi membunuh tidak sengaja itu bayar diat plus bayar kafaroh. Kafarohnya sama. Memerdekakan apa? Budak. Terus selanjutnya yang kedua,
Qala fahal tastati'u antasumu sahraini mutatabi'aini. Di sini tanyakan, apakah engkau bisa apakah engkau punya budak dan engkau bebaskan? Saya tidak punya. Kalau begitu, apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut ini tidak boleh loncat ya. Jadi tanggal 40 kok batal, diulang. 60 hari itu diulang dari awal. Berbeda dengan kafaratul yamin. Ada yang tahu, Pak? Apa itu kafaratul yamin? Kafaratul yamin, apa itu? Kafaroh karena sumpah. Contohnya dia mengatakan, demi Allah, ya. Kalau nanti saya dapat untung sehari 200.000, akan saya infakkan 10%. Berarti berapa 10%, Pak? 20.000. Ternyata dia menyelisihi. Maka dia membayar kafaroh. Kafarohnya adalah puasa 3 hari, ya. Dan tidak urut boleh. Puasa berapa? 3 hari. Fahal qala la, tidak mampu beliau. Puasa sasi Mekah memenang puasa rong sasi ya, enggak mampu. Qala la qala fahal tajidu it'ama sittina miskinan. Kalau begitu engkau memberi makan 60 orang miskin. 60, Pak. Kalau kafaratul yamin berapa, Pak? Kalau enggak mampu puasa 3 hari berapa? 10. Saya bertanya pada antum. Pernah enggak antum bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Ini perlu diingat-ingat, Pak. Berjanji, bersumpah, tapi harus lafadznya ada kata wallahi, billahi, taulahi, demi Allah ya, ini ya. Kalau Anda menyelisih itu semua, Anda kena kafaroh ya. Kafarohnya namanya kafaratul yamin, kafaroh sumpah. Maka pedagang ini biasanya gitu, Pak. Untuk menguatkan apa namanya? Barangnya, menguatkan jual belinya, kadang-kadang bersumpah apa? Palsu. Maka betul, seburuk-buruk tempat itu adalah apa? Pasar. Maka kesalahan para apa namanya? Pengelola perumahan ya, pengelola mungkin ya kaplingan itu biasanya yang dia jual adalah ruko. Apa ruko? Pusat perbelanjaan ya. Yang dia jual mungkin ya mall, baru sekitar mall dibuat apa? Perumahan. Padahal seburuk-buruk tempat adalah pasar. Beda dengan Nabi. Desain Nabi membangun sebuah komunitas. Sebuah apa namanya? Perumahan. Itu pertama kali yang ditaruh di tengah adalah masjid. Karena apa? Sebaik-baik tempat adalah masjid, ya. Sebaik-baik adalah tempat adalah masjid. Baru di sekeliling masjid itulah ada pasar, ada perumahan dan yang lainnya. Maka masjid pasti di tengah, Pak. Di tengah. Maka ini perlu kita rombak kalau kita nanti punya usaha properti, Pak. Bangun masjid baru bangun selainnya. Karena itulah pusat peradaban di zaman Nabi. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala la, saya tidak sanggup yang Nabi kalau memberi makan 60 orang miskin. Qala fa makasa Nabi sallam fa baina nahnu ala dalik utiya Nabi sallam bi arakin fi tamrun. Ya. Kemudian Nabi menyuruh seorang sahabat ya untuk mendatangkan 1 keranjang dari tamar, dari kurma. Ada mengatakan ini bi'arakin fi tamrun itu di dalam syarahnya itu adalah 15 sok kurma. 1 sok itu berapa? 1 sok. 1 sok. 1 sok itu arba'atu amdad ya. 4 mud.
1 sok itu 4 mud. 1 sok itu ukuran zakat fitrah. Sedangkan mud itu, 1 mud itu ukuran fidyah. Fidyah punya mud, tapi kalau zakat fitrah ukurannya sok. Jadi 1 sok itu 4 mud, berarti lebih banyak daripada 1 mud. Tapi kenapa kok ukuran 1 sok ini kok berlainan, Pak? Ada yang mengatakan 2,2, ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan berapa? 2,7, ada yang mengatakan paling tinggi 3 kilo. Kenapa? Karena ukuran sok itu dulu itu takaran, Pak. Jadi takaran Madinah dengan takaran Mekah itu beda. Takaran Madinah dengan Syam atau Mesir juga beda. Gelas takar. Ini dulu zaman kita kecil kita kelingan ya. Beli beras itu di diliteri ya. Diliteri. Kayak kaleng ya, ditutung. Jangan nolong ngopet barang kok ya. Nek masih ingat Petromak ya zaman dulu ya. Ini pakai sama. Kan ukurannya beda-beda itu, Pak. Beda daerah itu beda. Sehingga menyebabkan bedanya beratnya. Qala aina sa'il, maka Nabi bertanya, di mana orang yang tadi bertanya? Qala ana ya Rasul, qala khudh hadza fatasaddaq bi. Ambillah ya 1 keranjang kurma ini, sedekahkanlah. Faqala rajul, maka berkata sahabat Ansor ini, alla afqara minni. Dia masih bertanya, ya Rasul, apakah ada yang lebih miskin daripada saya? Ya Rasulullah, wallahi. Ya ini boleh, Pak. Boleh bersumpah untuk apa? Menguatkan kondisi atau menguatkan pendapat kalau dia benar. Fa wallahi ma baina labaitaha. Demi Allah, ya Rasulullah, di antara 2 lembah itu yuridu harataini, 2 haroh ya. Haroh itu adalah daerah yang banyak ditumbuhi batu-batu hitam ya. 2 lembah itu ahlul baitin afqara min ahli baiti. Tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluarga saya. Fadhahika Rasulullah sallam hatta badat anyabuhu. Maka Nabi tertawa sampai kelihatan anyabuhu. Apa anyabuhu itu, Pak? Gigi taring, ya. Gigi apa? Taring. Sumaqal, maka bersabda Nabi, at'imhu ahlak. Berilah makan keluargamu. Di hadis ini kita bisa memahami bahwa ini adalah perintah larangan berhubungan suami istri siang hari di bulan Ramadan dengan ancaman kalau dia melaksanakannya dia akan mendapati apa? Hukuman kafarah. Dan kafarahnya harus urut. Tidak boleh langsung loncat, harus apa? Urut. Budak dulu bebaskan, enggak punya ya puasa, kalau enggak mampu baru yang ketiga. Dan ini juga akhlak Nabi. Nabi memberikan sebuah solusi. Apa solusi Nabi ini? Solusinya beliau betul-betul mengukur dan memberikan bantuan ya kepada seorang sahabat sehingga dia mampu menebus kafarahnya. Kita lanjutkan. Babus shaum fi safar. Bab puasa tatkala safar. Hadisun awal, hadis yang pertama tentang bab ini dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Hamzah bin Amrin al-Aslami, dari seorang sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami, qala li Nabi sallam, a'asumu fi safar, apakah saya ini boleh puasa tatkala safar? Wa kana kasiru siyam, dan diterangkan oleh para perawi bahwa Hamzah bin Amri al-Aslami ini adalah seorang sahabat yang banyak puasa. Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau engkau mau engkau boleh puasa, kalau engkau mau engkau boleh berbuka. Asal jarak tempuhnya adalah jarak safar.
Kalau para imam mazhab mengatakan jaraknya sekitar 48 mil. 72 kilo. Baik dia mau naik pesawat atau naik mobil atau jalan. Kalau dia sudah menempuh jarak safar, boleh buka, boleh puasa. Tapi diganti di hari lain. Ya, diganti di hari yang lain. Selanjutnya dari Anas bin Malik, qala kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'id as-shaim 'alal muftir walal muftir 'alal shaim. Kami pernah safar bersama Nabi, ya. Safar bersama Nabi, maka bagi yang puasa tidak mencela yang berbuka. Dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Maka ini diberi apa? Diberi pilihan. Mau puasa atau mau buka. Nah, ini beri pilihan. Masya Allah ya. Diberi apa namanya? Pilihan. Terakhir, ini hadis yang terakhir. Sebelum kita tanya jawab. Hadisun salis an Abi Darda radhiyallahu an qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Kalau ada yang bisa jawab, insya Allah kita kasih hadiah, Pak. Hadiahnya juga misteri ini ya. Siapa yang tahu namanya Abu Darda? Abu Darda itu hanya kunyah, ya, julukan. Banyak sahabat yang julukannya lebih terkenal daripada namanya. Ada Abu Dar. Abu Dar Al-Ghifari itu nama aslinya apa? Jundub bin Junadah. Ya. Siapa nama Abu Dar, Pak? Abu Darda. Ada yang tahu? Siapa? Nama aslinya? Ada nama aslinya? Nama aslinya adalah Uwaimir, ya. Bin Qais, Uwaimir. Ya. Tapi kunyahnya lebih terkenal daripada namanya. Qala kharajna ma'a Rasulillah SAW fi syahri Ramadan. Saya pernah keluar bersama Nabi di bulan Ramadan. Dan Abu Darda ini masuk Islam tatkala perang Uhud, ya. Fi harri sadid. Dalam waktu, ya, di dalam kondisi yang sangat panas. Karena Ramadan itu musim panas. Hatta in kana ahaduna la yadha'u yadayhi ala ra'sihi min syiddatil har. Sampai ada di antara kami yang meletakkan telapak tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Ini keluar di bulan Ramadan dalam perang Fathul Mekah. Jarak Madinah ke Mekah itu kan hampir 500 kilo, ya. Wa ma fina shaimun ila Rasulullah SAW wa Abdullah ibnu Rawahah. Dan yang berpuasa di antara kami yang jumlahnya 10.000 sahabat ini cuma 2 orang, yaitu Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Maka ini penting, Pak. Walaupun kita safar diberi rukhsah, keringanan untuk tidak boleh berbuka, tapi karena bulan Ramadan lebih afdalnya, lebih baiknya kalau kita mampu kita, Pak, puasa. Pemenang naik pesawat, ya, AC nyaman, ya, perjalanannya nggak melelahkan, walaupun itu boleh dia berbuka dan mengganti di hari yang lain. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukadimah kami di dalam materi puasa yang insya Allah nanti kita bahas, Pak. Tentang hadis-hadis di dalam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaq alaih yang berkenaan tentang puasa. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hampir mendekati maghrib, kita tutup bahwa kita ingat bahwa dunia itu melelahkan, Pak, ya. Kita ingat dunia itu melelahkan. Punya pekerjaan lelah, tidak punya kerjaan lelah.
Punya uang ya kesel, ra duwe duit ya kesel. Punya anak lelah, tidak punya anak lelah. Jomblo ya kesel, duwe bojo ya kesel. Gitu Pak? Kesel. Dunia itu melelahkan. Maka Nabi mengatakan istirahatnya seorang muslim itu tatkala mati. Maka Nabi mengatakan yastarih min nasabid dunia. Mati itu adalah istirahat dari lelahnya dunia. Kalau orang beriman. Tapi ini orang yang tidak beriman, para pendosa, mati itu awal dari kesengsaraan. Karena dia mendapatkan siksa kubur. Maka ya ikhwah yang dirahmati Allah SWT, memang ya di dunia itu melelahkan. Maka betul-betul kita nanti istirahat itu tatkala kita telah meninggal. Tapi janganlah kita menjadi yang mustarih. Mustarih itu Pak. Diistirahatkan. Abdul Fajir, hamba yang fajir, hamba yang dolim itu oleh Allah diistirahatkan. Maksudnya apa diistirahatkan itu? Diistirahatkan itu maksudnya adalah masyarakatnya juga nyaman ya, karena orang sudah diistirahatkan ya. Negara ya tenang ya. Sampai binatang dan hewan pun juga nyaman. Karena orang itu sudah diistirahatkan. Gunung ya ora kesel ya. Pohon ya ora banyak ditebang. Karena kalau hamba yang dolim, yang fajir itu, dia hidup itu banyak menyusahkan. Tidak cuma manusia, makhluk sekitarnya ikut apa? Susah ya. Susah tuh Pak. Kalau dia mati namanya mustarih, diistirahatkan. Maka kalau orang beriman itu yastarih, istirahat. Ya, istirahat dengan lelahnya dunia. Dunia itu lelah, Pak. Dunia itu lelah, dia capek ya. Sukses dunia ya lelah, orang sukses sampeyan lelah. Semua lelah ya. Berat, tidak ada yang tidak lelah di dunia itu. Jenengan tidur aja lelah, apalagi bangun gitu. Itu tidur aja lelah ya. Makan pun kadang-kadang yang kesel. Maka dunia itu melelahkan. Karena kata Nabi, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu apa? Penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir. Dan surganya bagi orang kafir. Kok hari ini di dunia orang kafir kok uripe rekoso. Ra duwe duit ya, kerjane kasar ya. Hidupnya tidak nyaman, tidak bisa berbuat maksiat, mesake, Pak. Ya. Mesake. Karena ini surga mereka hari ini. Karena di surga dunia kok ora entuk, di sana lebih menyakitkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kami buka pertanyaan ya. Monggo tentang bab puasa atau bab yang lain. Masih ada waktu 1/4 jam. Kita sharing tentang kita mempersiapkan bulan Ramadan. Kalau tidak ada, kita hari ini mari kita pelajari lagi tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu hari ini yang di Indonesia itu cuma akot-akotnya yang syariah. Tapi ruhnya itu belum ruh syariah. Karena ruh ekonomi syariah itu adalah ruhnya adalah ta'awun, Pak. Tolong menolong. Tapi ruh ekonomi syariah di Indonesia ini hanya akad. Contohnya Arafah yang terpaling baik saya lihat. BMT Arafah tentang apa namanya? Tentang BMT. Karena memang syari dikawal Ustadz Imtihan. Akad-akadnya bagus. Termasuk kemarin dia pernah disinain Ustadz Imtihan gara-gara memberikan pinjaman. Pinjaman tidak pakai bunga, Pak. Khusus yang mau naik haji. Jadi yang dia nabung di Arafah dikasih iming-iming, yang nabung dikasih pinjaman. Pinjamannya bebas. Itu salah akad.
Karena yang dikasih pinjaman cuma yang nabung, sehingga nabung nggak kasih pinjaman. Kan dikritiki imtihan, akhirnya diganti. Dari hitungan syar'i loh Pak, arafah syar'i Pak. Secara akad. Akad itu syar'i. Ini ditimbang bagus lah. Contohnya saya beli mobil ke dia. Itu dia nyarikan, saya suruh nawar, ditawar-tawar dia, cocok enggak Pak? Enggak cocok ya ganti lagi. Jadi ada deal harga itu Pak. Nanti tinggal dikalikan. Dia namanya kalikan berapa kali jelas. Dari hitungan syar'i Pak. Yang belum syar'i itu ruhnya. Kayak dalam Islam tidak ada sistem utang piutang disistemkan Pak. Enggak ada loh Pak. Jadi utang piutang tapi dengan sistem. Jual beli dengan sistem utang piutang. Tapi pada utang itu di dalam Islam kan kalau nggak diminta ya diputihkan. Karena sudah tahu nih, apa enggak? Bagaimana hutang piutang itu dibuat sebuah sistem, sistem hutang piutang. Padahal kan Nabi melarang umatnya hutang kan? Umat apa? Saya hutang nanti apa? Kalau mati tidak disolatkan. Itu mah gaya sistem hutang kan? Kalau mati gitu kan? Secara roh nggak masuk, mana secara roh loh. Secara roh nggak masuk, secara akad masuk Pak. Tapi secara roh itu BMT itu nggak masuk. Tapi secara akad masuk mungkin. Secara halal haram fikihnya masuk. Tapi secara roh ekonomi syariah nggak masuk karena Nabi melarang umatnya hutang kan. Aku rampung jikok mobil tawari Pak mau Innova Reborn kan hutang mati ra disolatke, ra disolatke. Enggak disolatkan. Ya tutup ya dengan doa majelis subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.